Do you feel the vibes? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video tutorial penelusuran informasi dengan menggunakan portal e-jurnal. Teman-teman pernah nggak sih kesulitan waktu mencari informasi di jurnal dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan? Terus bagaimana sih caranya supaya mendapatkan informasi yang efektif dan relevan? Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam penelusuran informasi menggunakan portal e-jurnal agar efektif dan hasilnya relevan. Tutorial kali ini akan menggunakan portal Jurnal ProQuest dan akan terbagi menjadi beberapa bagian. Tentunya akan seru, nggak ngebosenin, dan bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman untuk tidak skip video ini dan menonton semua bagian sampai habis ya. Teman-teman, sebelum melakukan penelusuran informasi, ada 3 langkah yang harus dipersiapkan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan informasi. Yang kedua, pengembangan kata kunci. Dan yang ketiga adalah formulasi kata kunci. Oke, kita akan membahas langkah pertama terlebih dahulu, yaitu identifikasi kebutuhan informasi. Langkah pertama, identifikasi kebutuhan informasi. Identifikasi kebutuhan informasi dapat dilakukan dengan cara menentukan kata kunci dari kebutuhan informasi yang nantinya kita akan cari. Sebagai contoh di kasus berikut ini, bahwa di kasus tersebut dapat kita identifikasi mengenai pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi, dan saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Teaching Information Literacy in Higher Education. Oke, selanjutnya langkah kedua, pengembangan kata kunci. Pengembangan kata kunci adalah mengembangkan kata kunci yang sudah ada dengan mencari persamaan kata dari kata kunci sebelumnya. Pengembangan kata kunci bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian informasi. Pengembangan kata kunci dapat dilakukan dengan menggunakan thesaurus atau tajuk subjek. Langkah berikutnya, setelah kita menentukan beberapa kata hasil pengembangan kata kunci, selanjutnya formulasi kata kunci. Formulasi kata kunci ini dapat dilakukan dengan cara membuat tabel query terlebih dahulu. Berikut ini contoh tabel query yang saya sudah buat. Di dalam tabel query tersebut dapat banyak kata kunci yang sudah saya kembangkan sebelumnya. Ada teaching, ada information literacy, academic library, training, critical thinking, collect library, instruction, critical literacy, university library. Memformulasikannya yaitu dengan menyilangkan. Contohnya teaching, critical thinking in university library, instruction, critical thinking in academic library, atau teaching, critical literacy in collect library. Itulah tadi beberapa langkah-langkah sebelum melakukan penelusuran informasi. Oke, teman-teman, di sini langsung saja saya akan mempraktekkan penelusuran informasi menggunakan portal Jurnal ProQuest. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tahapan yang nantinya saya akan praktekkan dalam melakukan pencarian informasi. Pertama, saya akan melakukan pencarian informasi menggunakan portal e-jurnal ProQuest, dan saya akan melakukan pencarian menggunakan fasilitas pencarian basic dan advance beserta fitur-fitur yang tersedia di portal Jurnal ProQuest. Dan yang terakhir, saya akan melakukan seleksi informasi pada hasil temuan sesuai dengan kebutuhan informasi. Teman-teman, ini saya sudah berada di laman portal jurnal yang dilanggan oleh Undip. Bisa dilihat di sini banyak sekali portal jurnal yang dilanggan oleh Undip, dan saya akan memilih Jurnal ProQuest. Kita klik. Maka di sini saya sudah ada di beranda Jurnal ProQuest, dan di Jurnal ProQuest ini ada 2 fasilitas pencarian, yaitu Basic Search dan Advanced Search.
ini tampilan dari Advanced Search atau pencarian lanjutan. Apa sih itu Basic Search dan Advanced Search? Basic Search adalah pencarian secara sederhana dengan memasukkan satu query atau satu frasa. Sedangkan Advanced Search adalah pencarian secara spesifik dengan memasukkan banyak kata kunci dan dilengkapi dengan Boolean logic and or not untuk hasil pencarian yang lebih spesifik. Boolean logic ini juga terdapat di Basic Search. Oke, langsung saja kita akan mempraktekkan pencarian informasi dengan menggunakan Basic Search terlebih dahulu. Teman-teman, di sini saya akan memasukkan kata kunci yang sudah saya tentukan sebelumnya, yaitu Teaching Information Literacy in Higher Education. Kita akan mencari saja, kita klik tombol search ini. Hasil temuannya ada 400.000 hasil. Oke, kita lihat temuan-temuannya. Oke, lanjut. Di sini saya akan mencoba menggunakan tanda petik. Kenapa menggunakan tanda petik? Karena jika diberi tanda petik nantinya akan mengunci semua kata atau frasa, dan jika tidak diberi tanda petik maka sistem akan membaca terpisah. Misal sistem akan membaca teaching tersendiri, information literacy tersendiri, atau juga information literacy tersendiri. Kita akan coba jika mau kita tanda petik. Oke, muncul 13 hasil dari yang kita masukkan menggunakan tanda petik. Ini sangat berbeda dari hasil sebelumnya. Oke, selanjutnya hasil penelusuran secara otomatis melakukan penyortiran dari database jurnal progress berdasarkan relevansi dan menampilkan 1-20 hasil terbaik yang disebut dengan best words. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur autocomplete. Fitur autocomplete atau autosuggest yaitu fitur yang memungkinkan untuk melihat perkiraan kata kunci yang relevan tanpa perlu mengetikkan seluruh kata kunci secara manual. Saya akan mencontohkan. Saya menggunakan kata kunci information. Literacy. Nah, di sini terdapat suggestion yang diberikan oleh progress ini. Kayak suggestion inilah dinamakan fitur autocomplete. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan fitur facet navigation pada layar jurnal progress dengan kata kunci yang sudah saya tentukan, yang sudah saya masukkan sebelumnya, Teaching Information Literacy in Higher Education. Dalam fitur facet navigation memungkinkan pengguna untuk menyaring informasi yang lebih spesifik atau memperinci hasil pencarian. Fitur ini terletak di sebelah kiri halaman seperti ini. Contoh fitur facet navigation tampilannya. Jadi fitur facet navigation kita bisa memfilter dari jenis sumbernya, tanggal publikasi, dari subjeknya, jenis dokumen,
bahasa, judul publikasi, lokasi, basis data, orang, atau perusahaan organisasi. Di sini saya akan memfilter berdasarkan tahun publikasi. Saya akan memfilter tahun publikasinya menjadi 3 tahun terakhir. Kita masukkan 2020 sampai 2023. Kita klik terapkan. Kita tunggu sebentar. Dan temuan yang dihasilkan yaitu 89.000 temuan atau 89.000 result. Ini adalah tampilan hasilnya. Kita sudah melakukan pencarian di fasilitas basic search. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan melakukan pencarian di advanced search. Sebelum melakukan pencarian di advanced search, di sini saya akan menunjukkan dan menggunakan fitur federated search terlebih dahulu. Apa sih itu fitur federated search? Yaitu fitur yang memungkinkan sebuah database portal jurnal online untuk melakukan penelusuran informasi dari multiple database atau lebih dari satu database. Artinya tidak perlu mengunjungi atau mencari secara lokal setiap pangkalan data satu persatu, melainkan melakukan satu kali pencarian dan menugaskan sebuah sistem untuk melakukan kunjungan-kunjungan tersebut. Sistem akan mengumpulkan hasil pencarian itu dengan menyerahkan atau mengirimkan hasil kepada pengguna dari semua database yang tersedia oleh Jurnal ProQuest ini. Untuk dapat menggunakan fitur ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengklik tombol ubah basis data. Ini tombol ubah basis data, kita klik. Nah, di sini terdapat banyak database yang disediakan oleh portal Jurnal ProQuest ini. Bisa dilihat ada banyak. Nah, caranya untuk memilih database, jika teman-teman ingin memilih salah satu, tinggal pencet salah satu aja. Kita misalkan saya akan menggunakan coronavirus, pencet di sini. Jika ingin memilih semua database ini, maka klik pilih semua. Nah, otomatis akan menceklis semua database tersebut. Namun di sini saya akan memilih salah satu database, yaitu Research Library. Oke, saya akan klik. Nah, selanjutnya pilih gunakan basis data yang dipilih. Tombol ini diklik. Oke, ini saya sudah berada di database Research Library. Nah, selanjutnya kita ke pencarian lanjutan atau advanced search. Nah, ini adalah tampilan dari advanced search. Di sini yang nantinya kita akan masukkan kata kuncinya. Di sini ada untuk masukkan kata kunci tambahannya, dan cara untuk menambahkan barisnya ada di sini. Ini tinggal klik tambahkan baris. Bisa berapa banyak di sini? Bisa dihapus baris.
Oke, langsung saja di sini akan mempraktekkan pencarian informasi menggunakan Advanced Search. Untuk penggunaan teknik Advanced Search dapat memasukkan beberapa macam alternatif dan juga kata kunci yang ingin ditentukan. Tadi kan saya sudah melakukan formulasi kata kunci dan pengembangan kata kunci. Nah, formulasi kata kunci tadi kan hasilnya adalah tabel query tadi ini. Tabel query. Saya akan sesuai dengan tabel query ini. Di sini akan memasukkan search box pertama. Saya akan memasukkan kata kunci teaching. Kita tulis terlebih dahulu. Teaching. Kedua, critical thinking. Library. Saya lupa satu lagi, ada kata kunci tambahan, tambahkan baris lagi, yaitu school. Nah, oke, sebelum itu di sini di Advanced Search ini ada logic boolean atau boolean logic. Nah, ini adalah operator boolean logic, ada and or not. Apa sih itu operator boolean logic? Merupakan sistem logika yang dapat digunakan sebagai penghubung kata untuk menggabungkan, menyeleksi, atau mengecualikan kata kunci saat mencari data informasi dengan menggunakan search engine. Nah, tujuan dari operator boolean logic ini untuk memperluas ataupun mempersempit jangkauan pencarian. Fasilitas boolean logic terdapat tiga operator yang bisa digunakan, yaitu and, or, dan not. Nah, saya contohkan, misalnya kita ingin mencari ini kata kunci ini yang sudah saya masukkan tadi. Nah, jadi nantinya membacanya itu adalah teaching and critical thinking, ini or academic library, not school. Oke, di sini juga saya akan mempersempit lagi temuannya dengan tahun untuk publikasi dengan 3 tahun terakhir. Dan saya juga akan mempersempitnya lagi menggunakan jenis sumber, yaitu saya akan memilih jurnal akademik. Jenis dokumennya saya akan memfilter menjadi artikel, dan bahasa yang saya gunakan nantinya adalah bahasa Inggris. Yang dimunculkan nanti adalah bahasa Inggris gitu. Setelah itu kita tinggal klik cari. Nah, sudah teman-teman nih, perhatikan di pencarian di sini di search box-nya menjadi teaching and critical thinking or academic library, not school. Seperti gini. Nah, temuannya ada 4.000 hasil, hampir 5.000 hasil. Bisa dilihat temuan-temuannya. Karena hasil temuannya masih banyak atau recall-nya masih banyak, di sini saya akan menspesifikkan agar lebih sempit kembali, agar lebih kecil recall-nya. Saya akan menggunakan fitur Advanced Navigation.
yang ada di sebelah kiri halaman ini, dan saya akan memfilter berdasarkan basis data. Oke, di sini muncul, dan saya akan pilih lainnya agar menampilkan banyak basis data. Saya akan memilih untuk tidak menyertakan database research library business, terus lab health and medicine ini, dan history, dan juga saya akan tidak memilih the arts, research library the arts. Oke, kita klik terapkan. Nah, bisa dilihat teman-teman, recall dari temuannya lebih sedikit dari sebelum menggunakan fitur database ini, fitur budget navigation ini dengan memfilter database. Kemudian jika ingin melakukan pencarian kembali dengan menggunakan adventure, bisa klik ubah pencarian. Nah, kita kembali lagi ke beranda tampilan dari advanced search, dan di sini saya akan mencari artikel lagi menggunakan kata kunci yang lain, yaitu alternatif 2 tadi. Di tabel alternatif 2 ini saya akan memasukkan kata kunci training. Di sini training. Yang kedua critical literacy atau query 3. Dan yang ketiga ini saya akan memasukkan kata kunci collect library ini. Dan juga kata kunci tambahan yang sebelumnya saya juga masukkan, yaitu soul library. Dan untuk operator boolean logicnya masih sama seperti tadi, yaitu menggunakan and, untuk critical literacy and, collect library or, school library not. Dan maka penulisannya nanti menjadi training and critical literacy or collect library not school library. Jadi tidak termasuk school library. Sini juga saya akan memfilter kembali menggunakan 3 tahun terakhir, masih sama seperti tadi, menggunakan jurnal akademik, artikel, dan bahasa menjadi bahasa Inggris. Kita klik cari. Oke teman-teman, di sini muncul hasil recallnya ada 11.000 hasil temuan. Bisa dilihat teman-temannya. Pada kali ini masih banyak, ada 11.000. Saya akan mempersempit kembali dengan menggunakan fitur budget navigation dengan memfilter lagi database. Kita pencet lainnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, saya akan tidak menyertakan bisnis, health medicine, history, literature and language, dan arts. Coba kita pencet terapkan, klik. Ya teman-teman, muncul 3.000 hasil, lebih sedikit dari tadi yang sebelumnya tidak saya filter. Kemudian yang terakhir di sini
saya akan mencari artikel dengan rumus boolean yang sama seperti yang tadi sudah kita cari sebelumnya, tapi di sini saya menggunakan kata kunci instruction, information literacy, dan university library, dan satu kata kunci tambahan yaitu public library. Saya akan ketik terlebih dahulu instruction, information literacy, university library, dan ini kata kunci tambahannya public library. Dan kita masih sama menggunakan operator boolean logic and, or, dan not. Jadi menjadi instruction and information literacy or university library, not public library. Jadi bukan perpustakaan umum, bukan public library. Pengecualian bukan public library. Saya juga masih sama memfilter lagi menggunakan 3 tahun terakhir, dan jenis sumbernya jurnal akademik, jenis dokumennya artikel, bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Saya akan coba mencari bisa kita lihat di sini recall yang dihasilkan yaitu 25.000 hasil, dan karena recall ini juga masih terlalu banyak, saya juga akan sama memfilter menggunakan fitur fuzzy navigation dengan memfilter menggunakan database seperti sama yang seperti tadi. Lainnya saya akan tidak menyertakan health, medicine, business, history, literature, language, dan the arts. Kita coba terapkan. Nah, bisa dilihat recall yang dihasilkan ada 9.000. Hal ini berbeda dengan tadi sebelum kita memfilter menggunakan database. Nah, teman-teman, saya lupa menunjukkan salah satu fitur yang ada di Advanced Search. Kita klik web pencarian terlebih dahulu. Nah, fitur tersebut itu ada di sebelah kanan halaman ini. Di sini. Ini yang dinamakan Select Field. Select Field ini berfungsi untuk memilih lokasi metadata atau sumber yang akan ditampilkan, di mana bisa dari semua teks, abstrak, maupun hasil. Dan select field ini bersifat opsional ya teman-teman. Nah, sini ada bisa kita pilih berdasarkan metadatanya itu berdasarkan abstrak, seluruh abstrak dan summary text, jurnal dokumen, jurnal publikasi, ini title artikelnya, dan ini jurnal publikasi, nama jurnalnya yang mempublikasikan. Dari pengarang juga bisa, dari pengindeksan, dari tabjuk subjek, lokasi orang, perusahaan, produk, dari full textnya, dari abstrak sampai ke kesimpulannya atau full text, dan lebih banyak lagi. Dari gambar juga bisa, kode, bagian. Dan ini juga fitur ini bersifat opsional ya teman-teman, bisa dipilih, bisa digunakan atau tidak. Tapi di sini saya akan menggunakan berdasarkan metadata judul, dokumen.
yang ini dari abstrak aja. Kita cari coba. Fitur ini juga bisa mempersempit hasilnya menjadi lebih sedikit lagi, yaitu 685 hasil, dan lebih spesifik lagi nih teman-teman untuk hasil temuannya. Tracing function, dapat coba lihat beli dahulu hasil temuannya. Wah. Jadi selain ini metadata itu dari judul ini. Yang bisa pilih berdasarkan judul artikel dan salah satu dari abstrak. Itulah tadi bagaimana cara untuk melakukan pencarian informasi di fasilitas Advanced Search beserta fitur-fiturnya. Selanjutnya, dalam melakukan pencarian informasi atau penelusuran informasi, terkadang sulit untuk merumuskan kata kunci yang tepat. Untuk itu, kita dapat menjelajahi informasi dengan menggunakan fitur browse. Dengan melakukan browsing, kita dapat menelusuri informasi berdasarkan item atau topik yang tersedia pada setiap browse engine. Untuk melakukan browsing pada portal ProQuest, kita dapat memilih menu browse yang terdapat di beranda utama dari portal jurnal ProQuest ini. Ada di paling atas ada jelajah topik dan materi unggulan. Coba saya akan klik ya jelajah ini. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada 7 topik dan materi unggulan, yaitu ada riset panduan topik, riset industri, laporan komoditas, laporan perusahaan, laporan negara, materi utama lainnya, dan yang terakhir disertasi atau tesis. Sesuai dengan studi kasus, kebutuhan informasi yang saya ingin cari yakni tentang pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi, maka kita dapat memilih topik GUID. Kemudian topik GUID atau panduan topik ini, dan kemudian klik ke topik path. Kita tunggu sebentar. Lalu pada subjek komputer dan internet, ini di sebelah sini, di subjek komputer dan internet, saya akan memilih subjek information science, dan muncul lagi ada subjek information management, information retrieval, libraries. Bisa memilih sesuai dengan kebutuhan informasi teman-teman nih. Saya di sini akan memilih libraries. Terus saya akan memilih topik information literacy. Kita klik lihat dokumen. Nah, muncul temuan hasilnya. Ada 23.000 hasil atau recall. Coba kita lihat terlebih dahulu ya dari temuan-temuannya. Jurnal akademik semua ya teman-teman di sini. Itulah tadi bagaimana caranya untuk melakukan penelusuran informasi menggunakan fitur browse. Selanjutnya saya akan melakukan seleksi informasi terhadap hasil atau result yang terpanggil. Seleksi informasi dilakukan untuk menentukan mana yang paling relevan dan dapat memenuhi kebutuhan informasi. Proses seleksi informasi dapat dilakukan dengan memeriksa judul maupun abstraknya dari artikel yang terpanggil. Jika diperlukan, kita dapat membaca keseluruhan isi artikel dengan teknik membaca sekilas atau skimming untuk memastikan kerelevansian artikel dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Nah, saya akan seleksi informasi dengan terlebih dahulu melihat hasil temuannya.
saya akan coba memilih artikel yang pertama ini, The Assessment. Saya akan klik. Nah teman-teman, artikel ini berjudul The Assessment of Information Literacy Instruction in University Library of Pakistan. Jadi dari judul artikel ini saya baca bahwa judul ini sudah sangat relevan dengan informasi yang saya butuhkan, yaitu tadi tentang pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Judul ini sudah mencakup informasi literasi instruction in University Library. Saya akan coba melihat dari abstraknya. Sini juga ada terjemahan, bisa menerjemahkan ke bahasa lain. Saya akan coba lihat terjemahan. Nah, di sini juga bisa menerjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Saya coba menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini tampilan dari terjemahannya. Dari abstrak, di sini artikel membahas tentang evaluasi program instruksi literasi informasi untuk mengetahui kesenjangan dan kekurangan melalui umpan balik siswa dan guru. Pembelajaran siswa juga dinilai melalui umpan balik fakultas dan umpan balik lisan. Hasil penelitian dari artikel ini yaitu membantu sekolah, perpustakaan, dan ilmu informasi, asosiasi perpustakaan, dan universitas memahami status pilihan instruksi literasi informasi saat ini di perpustakaan Universitas Pakistan. Dari abstrak ini juga sudah relevan dengan kebutuhan informasi yang saya miliki, yakni pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Kenapa bisa relevan? Karena dari hasil artikel membahas sebuah evaluasi dalam menjalankan program instruksi literasi informasi. Nantinya evaluasi ini dapat menjadi acuan bagaimana cara pengajaran literasi informasi yang efektif nantinya untuk diterapkan. Nah teman-teman, jika sudah menyeleksi informasi, jika sudah menemukan artikel yang relevan, kita dapat mengunduh informasi tersebut untuk kita jadikan referensi. Pada portal Jurnal ProQuest, tersedia banyak pilihan untuk menyimpan dan mengekspor artikel yang kita butuhkan ke dalam berbagai bentuk format, dan fasilitas ini disebut dengan Actionable Result. Di sebelah kanan halaman, di sini ada unduh PDF, kutip, email, cetak, dan semua opsi. Ini yang dinamakan Actionable Result. Saya akan mencoba mengklik semua opsi. Nah, di sini muncul banyak sekali opsi-opsi untuk penyimpanan dan ekspor. Bisa penyimpanan menggunakan Google Drive, Google Classroom, Microsoft OneDrive. Ini juga bisa mengekspor kutipan dari Ravworks, EndNote, Mendeley, Mediatool, ACP, dan format-format lainnya. Ada Microsoft Word, Excel, PDF, dan teks saja. Dan bagaimana cara mengunduh artikelnya, yaitu dengan klik unduh PDF ini atau di teks lengkap PDF ini. Tadi bagaimana caranya untuk melakukan seleksi informasi terhadap temuan atau hasil dan memperlihatkan kepada teman-teman fitur Actionable Results, apa saja yang ada di dalamnya, dan dari semua pencarian yang sudah saya lakukan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa penelusuran menggunakan PROS tidak efektif. Banyak recall dan hasilnya tidak presisi dan tidak ada fitur pendukung dalam mempersempit hasilnya. Pada penelusuran dengan basic search, hasil yang didapat cukup terbilang presisi karena masih bisa dipersempit temuannya dengan fitur-fitur pendukung. Tapi dalam memasukkan kata kunci hanya dapat memasukkan satu kata kunci saja. Sedangkan advanced search sangat efektif untuk melakukan penelusuran informasi karena dapat memasukkan 2 atau 3 kata kunci sekaligus, sehingga hasil recall-nya yang didapat akan presisi. Nah, oke teman-teman, udah selesai nih tutorial penelusuran informasi dengan menggunakan portal Jurnal ProQuest. Semoga penjelasan dari video ini dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Dan sebelumnya, mohon maaf apabila dalam penyampaian video ini terdapat kekurangan, dan mohon maaf juga jika dalam penyampaiannya ada salah-salah kata.
Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.